Hai, kembali lagi di channel kebanggaan kita, Hakim Story, sebuah channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam revolusi di beberapa negara yang mampu mengubah sistem tatanan dunia. Apa saja revolusinya? Tonton sampai habis dan jangan di-skip ya. Sebelum itu, silahkan kalian cuci tangan dan baca doa, lalu klik tombol subscribe yang berwarna merah, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi orang yang pertama mendapat video terbaru di setiap minggunya. Oke, silahkan kalian duduk dalam posisi yang nyaman, senyaman mengenang mantan, dan kita intro dulu. Salah satu definisi dari revolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan ketatanegaraan yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata. Setelah membahas tentang revolusi industri, sekarang kita akan membahas 4 revolusi besar dunia, yaitu revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan revolusi Cina. Revolusi Tiongkok merupakan perubahan ketatanegaraan di Tiongkok yang dimulai dengan pemberontakan di Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911 dan berakhir ketika Kaisar Fuyi turun tahta pada tanggal 12 Februari 1912. Revolusi Tiongkok telah mengakhiri sistem pemerintahan yang dikendalikan para dinasti. Dinasti Tiongkok yang tumbang terakhir itu ialah dinasti Qing yang dikenal juga sebagai dinasti Manchu. Munculnya gagasan untuk melakukan revolusi di Tiongkok yang diprakarsai kaum cendekiawan bermula dari kekecewaan sebagian besar rakyat Tiongkok terhadap dinasti Manchu yang lemah dan korup. Kekecewaan dan kebencian rakyat ditambah lagi dengan sikap dinasti Manchu yang lebih mementingkan bangsa asing Eropa daripada rakyatnya sendiri. Kemudian, Kaisar dinasti Manchu beserta kerabat dan kalangan istana hidup dalam kemewahan serta merajalelanya korupsi. Bukti awal kekecewaan rakyat Tiongkok adalah ketika Tiongkok mulai ditundukkan oleh Inggris dalam Perang Candu yang menghasilkan Perjanjian Nanking. Perjanjian tersebut sangat merugikan baik dari segi politik maupun ekonomi. Selain Perang Candu, rakyat Tiongkok pun kecewa terhadap dinasti Manchu karena kembali kalah perang dengan Jepang yang menyebabkan munculnya Perjanjian Shimonoseki. Dalam perjanjian tersebut, dinasti Manchu harus merelakan pelabuhan Port Arthur dan Taiwan dimiliki oleh Jepang. Dalam kondisi seperti itu, tampillah tokoh pemuda nasionalis bernama Dr. Sun Yat-sen yang mendapat pendidikan dari Barat. Sun Yat-sen bersama kaum nasionalis lainnya berusaha menciptakan Tiongkok yang baru dan modern dengan jalan menerapkan 3 asas kerakyatan yang dikenal dengan istilah San Min Cui, yang berarti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Jalannya revolusi Tiongkok diawali ketika ditolaknya beberapa pengusaha lokal yang meminta izin kepada pemerintah Manchu untuk membuka jalan kereta api di Sichuan. Namun izin itu justru diberikan kepada kongsi gabungan bangsa asing. Rakyat Tiongkok marah dan meletuslah revolusi di Wuchang. Dalam revolusi rakyat itu, dinasti Manchu tumbang dan berdirilah Republik Tiongkok. Sadar akan wilayah kekuasaan yang masih sedikit, Sun Yat-sen membujuk Yuan Shikai, seorang jenderal yang berpengaruh pada dinasti Manchu, untuk menciptakan Republik Tiongkok bersatu. Ide tersebut disambut dengan baik oleh sang jenderal dengan perjanjian jika Tiongkok bersatu, maka dialah yang menjadi pemimpin dengan menerapkan ide San Min Cui milik Sun Yat-sen. Tepat pada 12 Februari 1912, mereka memproklamasikan berdirinya Republik Tiongkok dengan Yuan Shikai sebagai presiden pertama Republik Tiongkok. Revolusi Rusia adalah babak baru dalam sejarah Rusia. Lebih dari 300 tahun Rusia dipimpin dengan sistem kekaisaran harus berakhir di tahun 1917. Revolusi Rusia menjadikan Rusia negara pertama yang mengadopsi sistem ideologi komunis. Kekaisaran Rusia yang terakhir dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Bagaimana Rusia bisa mengalami revolusi? Mari simak penjelasan berikut. Terjadinya revolusi Rusia dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa, di antaranya yang pertama, kondisi rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi menjadi faktor pemicu dalam jalannya revolusi. Ketika Tsar Nicholas II memerintah Rusia, ia menjalankan pemerintahan dengan sangat reaksioner, tetapi dalam bidang ekonomi bersifat progresif.
Hal ini menyebabkan industrialisasi berkembang pesat. Kemajuan industri menyebabkan berkembangnya gerakan sosialisme di Rusia. Pada tanggal 22 Januari 1905, ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana Saint Petersburg. Mereka beramai-ramai menyanyikan lagu-lagu keagamaan sambil membawa gambar SAR. Sementara itu, SAR menolak untuk bertemu mereka. Barisan buruh yang tidak agresif ini diterima dengan tembakan. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, sekitar 2.000 orang lainnya luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Minggu Berdarah yang menimbulkan kemarahan rakyat pada bulan-bulan berikutnya. Untuk menenangkan masyarakat, pada Agustus 1905, SAR menyetujui pembentukan parlemen yang disebut dengan Duma. Namun Duma hanya dimaksudkan sebagai penasihat. Walaupun Duma dipilih oleh rakyat, namun tidak semua rakyat mempunyai hak pilih. Pemimpin agama, tentara, mahasiswa, dan para pendatang tidak mempunyai hak pilih. Latar belakang selanjutnya adalah Perang Rusia-Jepang. Pada perang ini, Rusia mengalami kekalahan yang menyebabkan kepercayaan terhadap SAR di mata rakyat semakin merosot. Selanjutnya, munculnya kelompok besar yang berpengaruh, yaitu kaum Mensheviks dan kaum Bolshevik. Mereka menuntut kepada pemerintahan SAR untuk melaksanakan perubahan-perubahan secara liberal. Melihat semua tuntutan rakyat tidak terpenuhi, pada bulan Februari 1917 meletuslah revolusi yang pertama, di mana golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi kekaisaran. Setelah itu, dibentuklah pemerintahan liberal dengan pemimpin sementara dari kalangan Menshevik, Alexander Kerensky. Setelah 8 bulan memimpin, pada Oktober 1917 terjadi protes dari kaum Bolshevik yang menilai bahwa Alexander Kerensky lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Revolusi di Rusia pun meletus kembali yang dimulai di kota Petrograd. Sebagian besar rakyat, tentara, dan angkatan laut di Petrograd memihak Lenin sebagai pimpinan kaum Bolshevik. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin berhasil merebut kekuasaan dari Alexander Kerensky pada tanggal 25 Oktober 1917. Revolusi ini menjadi awal masuknya ideologi komunis dalam sebuah negara, dan tepat pada tanggal 30 Agustus 1922 berdirilah negara Uni Soviet yang meliputi beberapa negara di Eropa Timur. Pemerintahan Bolshevik segera mengadakan perubahan-perubahan besar untuk mengatasi kekacauan, di antaranya mengadakan perundingan perdamaian dengan Jerman di tahun 1918. Kedua, segala utang piutang pemerintahan Tsar dihapuskan dan bank menjadi monopoli negara. Yang ketiga, tanah dibagi-bagi kepada petani dan buruh menyita pabrik-pabrik. Keempat, bahan makanan didistribusikan kepada rakyat. Sejak saat itu, Rusia dikuasai oleh kaum Bolshevik dengan pemerintahan Soviet. Revolusi Bolshevik menandai perubahan besar ideologi di Eropa karena sejak saat itu komunis di Eropa yang dikendalikan Rusia terus berusaha menguasai dan menyebarkan pahamnya. Di sisi lain, kehendak ini bertentangan dengan negara-negara kapitalis. Kemudian di antara keduanya terjadi persaingan antara paham demokrasi liberal dan paham komunis. Demikian video tentang revolusi besar yang mampu mengubah sistem tatanan dunia. Jika suka, klik tombol like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.